Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi kami yang berjudul Penetapan Sistem Pengukuran Produktivitas. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Yang pertama, mengenai manfaat pengukuran produktivitas. Suatu organisasi perusahaan perlu mengetahui pada tingkat produktivitas manajemen perusahaan itu beroperasi, agar dapat membandingkannya dengan produktivitas standar yang telah ditetapkan manajemen, mengukur tingkat perbaikan produktivitas dari waktu ke waktu, dan membandingkannya dengan produktivitas industri sejenis yang menghasilkan produk serupa. Hal ini menjadi penting agar perusahaan itu dapat meningkatkan daya saing dari produk yang dihasilkan di pasar global yang amat kompetitif. Terdapat beberapa manfaat dari pengukuran produktivitas, yaitu yang pertama, perusahaan dapat menilai efisiensi konvensi sumber dayanya agar dapat meningkatkan produktivitas melalui efisiensi penggunaan sumber-sumber daya itu. Yang kedua, perencanaan sumber-sumber daya akan menjadi lebih efektif dan efisien melalui pengukuran produktivitas, baik dalam perencanaan jangka pendek maupun perencanaan jangka panjang. Yang ketiga, tujuan ekonomis maupun non-ekonomis dari perusahaan dapat diorganisasikan kembali dengan cara memberikan prioritas tertentu yang dipandang dari sudut produktivitas. Perencanaan target tingkat produktivitas di mana mendatang dapat dimodifikasi kembali berdasarkan informasi pengukuran tingkat produktivitas sekarang. Selanjutnya, strategi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dapat ditetapkan berdasarkan tingkat kesenjangan produktivitas yang ada di antara produktivitas yang dirancangkan dan tingkat produktivitas yang diukur. Yang selanjutnya, pengukuran produktivitas perusahaan akan menjadi informasi yang bermanfaat dalam membandingkan tingkat produktivitas di antara organisasi perusahaan dalam industri sejenis serta bermanfaat pula untuk informasi produktivitas. Yang selanjutnya, nilai-nilai produktivitas yang dihasilkan dari suatu pengukuran dapat menjadi informasi yang berguna untuk merencanakan tingkat keuntungan dari perusahaan itu. Pengukuran produktivitas akan menciptakan tindakan-tindakan kompetitif berupa upaya-upaya peningkatan produktivitas secara terus-menerus. Selanjutnya, pengukuran produktivitas akan memberikan informasi yang bermanfaat dalam mengevaluasi perkembangan dan efektivitas dari perbaikan terus-menerus yang dilakukan oleh perusahaan itu. Selanjutnya, adapun persyaratan kondisional dalam pengukuran produktivitas itu. Yang pertama, pengukuran harus dimulai dari permulaan program perbaikan produktivitas. Yang kedua, pengukuran produktivitas dilakukan pada sistem industri itu. Fokus dan pengukuran produktivitas adalah pada sistem industri secara keseluruhan. Yang ketiga, pengukuran produktivitas seharusnya melibatkan semua individu yang terlibat dalam proses industri itu. Yang keempat, pengukuran produktivitas seharusnya dapat memunculkan data. Yang kelima, pengukuran produktivitas yang menghasilkan informasi utama seharusnya dicatat tanpa di-story. Yang selanjutnya, perlu adanya komitmen secara menyeluruh dari manajemen dan karyawan untuk pengukuran produktivitas dan perbaikannya. Selanjutnya, yang terakhir, program-program pengukuran dan perbaikan produktivitas seharusnya dapat dipecah-pecah. Yang ketiga, pengukuran produktivitas pada beberapa fungsi atau departemen dalam industri. Indikator-indikator pengukuran produktivitas dalam sistem industri masih berada dalam tahap pengembangan, sehingga setiap jenis industri biasanya menentukan indikator-indikator yang sesuai dengan proses kerja dan tujuan manajemen dalam perbaikan produktivitas dari industri itu. Yang pertama, pengukuran produktivitas pada departemen produksi. Bagian atau departemen produksi dari suatu perusahaan ketika ingin menetapkan sistem pengukuran produktivitasnya dapat mempertimbangkan beberapa indikator produktivitas yang ada pada dasarnya mengacu pada konsep kualitas, efektivitas, dan efisiensi dalam produksi. Yang kedua, pengukuran produktivitas pada departemen pembelian. Bagian atau departemen pembelian dari suatu perusahaan ketika ingin menetapkan sistem pengukuran produktivitasnya. Yang ketiga, pengukuran produktivitas pada departemen rekayasa. Yang pertama, jumlah gambar yang dihasilkan atau biaya total untuk menyiapkan gambar-gambar. Yang kedua, jumlah pesanan perubahan rekayasa. Yang ketiga, jam tenaga kerja langsung atau total jam tenaga kerja yang dilaporkan. Yang keempat, proyek-proyek dengan rencana atau banyaknya proyek-proyek.
Yang kelima, banyak tenaga kerja yang keluar masuk. Yang keenam, banyaknya pesanan rekayasa yang diterima dan lain-lain. Yang keempat, pengukuran produktivitas pada Departemen Pemasaran. Yang pertama, volume penjualan atau jumlah tenaga kerja bagian penjualan. Yang kedua, presentasi dari kuantitas penjualan yang aktual. Yang ketiga, presentasi dari tingkat kepuasan pelanggan. Yang keempat, sale time proses pemasaran aktual. Yang kelima, ongkos penjualan per pesanan. Yang keenam, tingkat perbaikan proses pemasaran dan lain-lain yang dapat dikembangkan oleh produktivitas pada Departemen Pemasaran. Yang kelima, pengukuran produktivitas pada Departemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama, total jam tenaga kerja. Yang kedua, jumlah orang yang diwawancarai dan direkrut. Yang ketiga, total jam kerja yang hilang atau yang absen. Yang keempat, klaim asuransi yang diproses benar. Yang kelima, banyaknya karyawan yang puas dan lain-lain yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan bagian sumber daya manusia. Yang keenam, pengukuran produktivitas pada Departemen Sistem Informasi. Yang pertama, output yang didistribusikan tepat waktu. Yang kedua, pekerjaan yang diselesaikan. Yang ketiga, keluhan dari penggunaan komputer. Yang keempat, nilai total keuntungan perusahaan dan lain-lain yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan bagian sistem informasi. Yang berikut pengukuran produktivitas pada Departemen Keuangan. Yang pertama, Kelly time proses keuangan aktual. Yang kedua, banyaknya kesalahan proses administrasi. Yang ketiga, nilai total penjualan perusahaan dan lain-lain dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bagian keuangan. Yang berikut pengukuran produktivitas pada Departemen R dan D. Yang pertama, jumlah sistem administrasi yang diperbaiki. Yang kedua, jumlah option pelayanan dan tawaran. Yang ketiga, jumlah riset yang dilakukan dan lain-lain dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bagian riset dan desain. Yang keempat, beberapa model pengukuran produktivitas dalam sistem industri. A. Model pengukuran produktivitas berdasarkan pendekatan rasio output atau input. Pengukuran produktivitas berdasarkan pendekatan rasio output atau input akan mampu menghasilkan 3 jenis ukuran produktivitas, yaitu yang pertama, produktivitas parsial yang sering disebut juga sebagai produktivitas faktor tunggal merupakan rasio dari output terhadap salah satu jenis input. Yang kedua, produktivitas faktor total merupakan rasio dari output bersih terhadap banyaknya input. Yang berikut modal dan tenaga kerja yang digunakan. Berdasarkan produktivitas total merupakan rasio dari output total terhadap input total atau semua input yang digunakan dalam proses produksi. B. Model pengukuran produktivitas berdasarkan pendekatan angka indeks. Pada dasarnya, angka indeks merupakan suatu besaran yang menunjukkan variasi perubahan dalam waktu atau ruang mengenai suatu hal tertentu. Penggunaan angka indeks yang telah umum dilakukan terutama dalam bidang ekonomi adalah indeks harga dan indeks produksi yang biasanya dipergunakan untuk mengukur perubahan harga atau perubahan produksi sepanjang waktu tertentu. C. Model pengukuran produktivitas berdasarkan fungsi produksi Cobb-Douglas. Ada beberapa alasan praktis yang membuat fungsi produksi Cobb-Douglas sering dipergunakan orang adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk fungsi produksi Cobb-Douglas bersifat sederhana dan mudah dalam penerapannya. Yang kedua, fungsi produksi Cobb-Douglas mampu menggambarkan keadaan hasil skala, apakah sedang meningkat atau menurun. Yang berikut, koefisien-koefisien fungsi produksi Cobb dipergunakan dan dipertimbangkan untuk dikaji dalam suatu fungsi produksi Cobb-Douglas. Yang berikut, koefisien intercept dari fungsi produksi Cobb-Douglas merupakan indeks efisien produksi yang secara langsung menggambarkan efisien pengukuran input dalam menghasilkan output dari sistem produksi yang dikajikan. Jadi, kesimpulannya, pengukuran atau penilaian produktivitas perusahaan merupakan pengukuran terhadap produktivitas atau prestasi
kerja karyawan, yaitu suatu sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seorang karyawan telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Pengukuran dan penilaian produktivitas karyawan mutlak harus dilakukan untuk mengetahui prestasi yang dapat dicapai setiap karyawan, apakah baik, sedang, atau kurang. Penilaian prestasi penting bagi setiap karyawan dan berguna bagi perusahaan. Hal ini digunakan untuk menerapkan tindakan kebijakan selanjutnya. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih.